Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyrata, maqalah yang ke-14 kitab Mashalihul Ibad. Andatil hukama'i, diceritakan dari beberapa ahli hikmah. Atiba ulul qulub, yang dimaksud ahli hikmah di sini adalah para dokter-dokternya hati, para ulama yang memahami tentang keadaan hati, yang mendalami tentang penyakit hati dan solusi-solusi dalam mengobati hati yang sakit. Man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billahi. Man tawahhama, man barang siapa tawahhama menyangka, anna lahu bahwa baginya waliyan memiliki kekasih atau panutan, aula yang lebih utama minallahi dari Allah Ta'ala, maka qallat sedikitlah ma'rifatuhu, kemakrifatannya billahi kepada Allah Ta'ala. Waman tawahhama, waman dan barang siapa tawahhama menyangka, anna lahu aduwan, anna lahu bahwa baginya aduwan ada musuh, ada yang lebih dimusuhi, min nafsihi dari dirinya sendiri. Qallat maka sedikitlah ma'rifatuhu, kemakrifatannya, binafsihi kepada dirinya sendiri. Dengan makna wa man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu, barang siapa yang menyangka bahwa dia memiliki penolong yang lebih dekat daripada Allah Ta'ala, dan merasakan bahwa pertolongan Allah itu lebih sedikit daripada pertolongan yang selain Allah, merasakan bahwa pertolongan selain Allah terhadap manusia lebih banyak menolong, keluarganya, pangkatnya lebih banyak menolong, keilmuannya lebih banyak menolong baginya, kemudian memperkecil apa yang dilakukan Allah padanya, memperkecil pertolongan Allah padanya, maka orang yang seperti itu dianggap tidak mengenal Allah Ta'ala. Seseorang yang menyangka bahwa dirinya itu selalu berhasil karena keilmuannya, barangkali menyangka bahwa ilmunya lah atau usahanya lah yang menyebabkan dia bisa eksis, karena makanannya lah menganggap dia jadi sehat, karena obatnya lah sehingga dia menjadi sembuh dari penyakit, karena rajinnya lah sehingga dia jadi sukses,
karena usahanya lah sehingga dia jadi berjaya dan sebagainya, sementara mengesampingkan terhadap bahwa hal-hal itu bisa sukses, bisa sehat, bisa berhasil, bisa berjaya, itu juga bukan juga bahwa itu kapasitasnya pertolongan Allah lebih besar kepadanya. Kemudian dia menyangka bahwa pertolongan Allah yang kecil itu, usahanya yang merasa menyebabkan dia berhasil, usahanya yang menyebabkan dia sukses, obatnya yang menyebabkan sembuh dan sebagainya. Ketika keyakinan bahwa pertolongan selain Allah itu lebih besar dibanding dengan pertolongan Allah, artinya dibanding dengan intervensi Allah terhadap kehidupan ini, maka seseorang itu dianggap tidak mengenal Allah atau tidak makrifat kepada Allah Ta'ala. Padahal sejatinya hidup ini bukan karena kita hidup. Hidup ini karena dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Walladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Bisa beribadah sebenarnya bukan karena kita bisa beribadah, tetapi karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak bisa kuat melakukan ibadah kecuali semuanya itu billahil aliyil azim. Karena pertolongan Allah Ta'ala. Bisa gerak tangan kita melakukan sholat, ya mungkin berangkat sholatnya itu kita yang berangkat, tetapi kemampuan gerak kita melakukan sholat itu sudah Allah Ta'ala. Kaki ini yang melangkahkan mungkin kita, tetapi kekuatan kita melangkahkan kaki itu dari Allah Ta'ala. Bahkan niat kita mungkin bisa pasang niat mau sholat dan sebagainya, tetapi yang memasukkan kehendak kepingin sholat, kehendak kesadaran untuk melakukan sholat itu dari Allah Ta'ala. Jadi kita itu sebenarnya tinggal melakukan takdir, ketentuan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala terhadap baik kita dalam melakukan ibadah, pertolongan Allah Ta'ala baik dalam kita menjauhi maksiat itu lebih besar daripada usaha kita sendiri ataupun pertolongan-pertolongan dari selain Allah Ta'ala. Namun hal ini bukan berarti menafikan bahwa yang lain selain Allah itu tidak bisa menolong. Yang selain Allah tetap bisa menolong, memberikan obat umpamanya, menolong mendiagnosa penyakit umpamanya, itu juga kapasitas pertolongan dari selain manusia. Namun jangan sampai keyakinan daripada seseorang yang ma'rifat kepada Allah itu meyakini bahwa obatnya lah yang menyembuhkannya. Karena dia beli obat lah, tetangganya lah yang menolongnya. Kemudian di sana itu tidak mengakui adanya pertolongan Allah terhadap dirinya sendiri. Ketika pertolongan Allah dianggap kecil, dianggap sepele, dan terlebih dianggap besar pertolongan selain Allah, maka orang seperti itu dianggap tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Selanjutnya barang siapa yang menyangka bahwa dalam dirinya bahwa ada musuh di dunia ini yang lebih berat, yang lebih kuat daripada dirinya sendiri, yaitu berupa nafsu amarah, nafsu yang selalu mengajak kepada maksiat, ataupun nafsu lawamah, nafsu yang tahu bahwa itu maksiat namun tidak mampu untuk meninggalkan maksiat, atau nafsu untuk ketaatan tetapi dalam ketaatan itu ada hal-hal yang merusak dari amal itu. Nafsu-nafsu seperti itu sudah mampu sholat tetapi tidak mampu, riyaknya muncul. Sudah mampu sedekah tapi pamernya muncul. Sudah mampu jihad tapi ujubnya muncul. Jadi
Jadi rasa ujub, rasa riak, rasa wah mengakui kemampuan diri itu kemampuan nafsu, keluar dari nafsu lawamah. Ketika mengakui bahwa ada musuh yang lebih besar daripada nafsunya sendiri, maka orang itu dianggap tidak mengerti terhadap keadaan dirinya. Karena sejatinya musuh yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Karena memerangi hawa nafsu itu adalah setiap waktu dan setiap keadaan. Setiap waktu dan setiap keadaan itu akan nafsu akan selalu ada dan ikut terus kepada kita. Ketika terlihat maksiat umpamanya, ada kemaksiatan di sana, itu nafsu amarah kita muncul, mau melakukan maksiat, meniru maksiat, ataupun menyebut maksiat itu, ataupun ngerasani orang terhadap maksiat itu, ataupun menggunjing kemaksiatan itu, menggunjing orang yang melakukan maksiat itu semuanya muncul dari nafsu amarah. Ataupun ketika melakukan ketaatan, ketika kita mampu melakukan ketaatan, kita mampu melakukan sholat, terus nafsu lawamah pula yang maju. Nafsu lawamah ketika melakukan ketaatan, kemudian di depan ketaatan itu ada maksiat umpamanya, maka bagaimana nafsu lawamah ini menggiring orang ini bisa taat, tetapi juga tidak bisa meninggalkan maksiat. Orang ini bisa melakukan sholat, tetapi sholatnya tidak berbekas kepadanya. Ini nafsu lawamah. Yang hal-hal itu, baik nafsu amarah, nafsu lawamah, mana ada 7 nafsu itu yang harus ditundukkan, yang harus minimal 2 nafsu, ini nafsu amarah dan nafsu lawamah. Ini meyakini bahwa keadaan manusia itu selalu diikuti oleh nafsu-nafsu ini. Ketika untuk meninggalkan sebuah maksiat, untuk menjaga ketaatan ini supaya tidak bercampur dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu akan terus-menerus berlaku, dan itu terus-menerus kita perangi, kita lawan terus, dan merupakan musuh-musuh dari diri kita sendiri, musuh-musuh dari diri kita yang ada dalam diri kita sendiri. Seseorang tidak akan mampu untuk menjaga agar sholatnya itu tidak bercampur dengan riya. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Agar sholatnya itu tidak ada tidak enggannya, rasa itu tidak muncul dalam dirinya. Itu yang bisa menundukkan ya dirinya sendiri. Orang lain tidak akan mampu. Sedekah, biasanya sedekah itu akan diiringi dengan manau wala ada, mengundat-undat atau mengungkit-ungkit, ataupun dengan kalimat-kalimat yang itu merendahkan terhadap orang yang diberi. Saya sudah memberi Anda dulu, kalau Anda tidak saya sedekah, saya beri sedekah, Anda mungkin akan bla 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 bla, diungkit-ungkit umpamanya. Ataupun dengan memberi sedekah tetapi kemudian merendahkan orang yang diberi. Ini saya beri sedekah, makanya Anda harus rajin, Anda harus jangan malas, Anda harus direndahkan orang yang diberi sedekah. Itu yang bisa mengendalikan diri itu, bisa mengendalikan ya orang tersebut. Orang tersebut artinya bukan orang lain. Bagaimana sedekah bisa ikhlas atau mau riya itu tergantung dirinya sendiri. Bagaimana sholat itu mau khusyuk mau pamer ya dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan itu. Maka untuk mengendalikan dirinya sendiri itu akan terjadi pergolakan terus-menerus melawan nafsu, pergolakan terus-menerus melawan agar
ibadahnya itu benar-benar lillahi ta'ala, agar menghindari maksiat itu benar-benar karena Allah Ta'ala. Semuanya itu terjadi apabila manusia ini bisa mengenal dirinya sendiri, artinya mengenal bahwa di dalam dirinya itu ada kehendak-kehendak, ada suara-suara yang mengajak untuk menjauhi dari esensi ibadah, agar ibadah itu tidak tercapai kepada tujuannya. Itu di sana ada musuhnya, ada dalam diri kita sendiri, ada dalam diri kita sendiri. Maka untuk mengakui bahwa musuh yang paling berat adalah dirinya sendiri, yaitu untuk menundukkan nafsunya. Ketika ada keyakinan ada yang lebih berat musuh di luar dirinya, mungkin musuhnya tetangganya, mungkin musuhnya istrinya, mungkin musuhnya orang tuanya, mungkin musuhnya ya lawan rivalnya, mungkin musuhnya beda politiknya dan sebagainya. Ketika itu dirasa lebih berat daripada dirinya sendiri, maka orang ini dianggap tidak mampu, tidak mengetahui dirinya sendiri, dianggap tidak mengetahui dirinya sendiri, tidak makrifat kepada dirinya sendiri. Demikian makalah yang ke-14. Wal maqalatu utawi makalah, dan makalah al-khamisata asyrata yang nomor 15. An Abi Bakrin As-Siddiqi, dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fi qaulihi ta'ala, di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuharul fasadu, zuharo sudah nampak, al fasadu kerusakan, fil barri di daratan, wal bahri dan lautan, ila akhiril ayat. Qala, maka berkata Abu Bakar fi tafsiri dzalika, dalam menafsiri lafal zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas dan seterusnya itu, al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Dikatakan Abu Bakar menyatakan bahwa al-barru, yang namanya daratan, huwa yaitu al-lisanu, lisan, wal bahru, dan yang namanya lautan, huwa al-qalbu, hati. Faida fasada al-lisanu, faida fasada, dan ketika rusak al-lisanu, lisan, bakat alaihi anfusu, bakat maka menangis, alaihi sebab lisan, apa yang menangis, anfusu orang, ataupun al-ashkhasu min bani adaman, orang lain. Wa idza fasada, dan ketika rusak, apa yang rusak, al-qalbu, hati, birriyai, dengan riya, masalah umpamanya, bakat alaihi al-malaikatu, bakat maka menangis, alaihi sebab qalbu itu, al-malaikatu, para malaikat. Abu Bakar Siddiq menafsiri firman Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri, dan seterusnya, dengan menyatakan bahwa kalau secara terjemah bebasnya, zaharul fasadu, telah tampak kerusakan fil barri, di daratan. Nah, lafal daratan ini, baru huwa al-lisan, menurut Abu Bakar ini adalah kerusakan di daratan, itu adalah kerusakan lisan. Wal bahru, sementara kerusakan di lautan, menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimaksud kerusakan di lautan itu adalah laut. Di sini maknanya adalah al-qalbu, hati. Beliau menyatakan apabila rusak lisan, maka yang menangis itu adalah orang banyak, Bani Adam.
karena lisan itu punya fungsi berbicara. Ketika bicaranya itu berseberangan dengan kehendak daripada orang lain, maka pembicaraannya itu bisa jadi menyakiti orang lain. Ataupun karena salah bicara, dia sendiri bicara, kemudian salah bicara, akhirnya yang tersakiti dia sendiri. Karena kita tahu bahwa kerusakan lisan itu efeknya itu sangat masif. Kerusakan lisan itu efeknya sangat berbahaya. Mungkin ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Artinya lisan ini tidak terbatas oleh waktu dan oleh jarak, tidak terbatas oleh durasi waktu maupun radius jarak. Ketika lisan ini sudah mengeluarkan perkataan, perkataannya itu akan punya efek, yang efeknya itu tidak berjarak dan tidak punya batas waktu. Ketika kita menyakiti seseorang, orangnya dimeranti, yang menyakiti dimeranti, kemudian yang kita sakiti orangnya orang di Jakarta atau di ujung dunia manapun, itu akan tetap dijangkau oleh lisan yang berkata, mungkin lewat WA ataupun lewat telepon atau lewat rekaman, sehingga orang yang dimanapun yang dituju itu akan tetap terkena imbas dari lisan. Juga tidak terbatas oleh waktu, berkatanya sekarang, tapi karena terekam, sehingga nanti 50 tahun akan datang rekaman itu disetel masih bunyi, masih berbekas. Ataupun efeknya menyakiti bapaknya sudah meninggal, diceritakan kepada anak-anaknya masih sakit, diceritakan kepada datuknya cucunya masih sakit, diceritakan kepada cicitnya masih merasakan efek dari sakit mbahnya, sakit buyutnya itu, sebuah perkataan. Nah, dan karena perkataan itu, walaupun dia merupakan sebuah pemahaman yang diwakilkan dengan beberapa huruf yang tersusun yang mempunyai makna, ungkapan seperti itu dengan perkataan, kekuatan perkataan ini bisa menghalalkan atau mengharamkan sebuah perkara, bisa menyakiti atau membahagiakan seseorang. Di perkataan bisa menghalalkan sebuah perkara, umpamanya ketika pernikahan terjadi, ketika pernikahan itu terjadi, itu hanya dari sebuah kekuatan lafal yang diungkapkan dengan sengaja. Ketika sudah mengatakan saya terima nikah bla 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 binti bla 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 dengan mas kawin bla bla bla, maka perkataan itu punya kekuatan yang tadinya calon istri itu adalah haram disentuh, itu menjadi sebuah kebolehan untuk menyentuh. Itu kekuatan perkataan, lisan itu, kalimat. Bahkan ataupun terjadi perceraian ketika sebuah perkataan kalimatnya pun cukup saya ceraikan akan dikau, saya ceraikan akan dikau. Itu yang tadinya halal karena pernikahan, kemudian bisa menjadi haram karena kalimat juga yang diucapkan oleh lisan. Ini kekuatan lisan seperti itu, ataupun kekuatan sebuah kalimat. Maka dalam sebuah lisan atau kalimat itu, ketika kalimat itu rusak, ketika lisan itu rusak sampai mengeluarkan kalimat-kalimat
yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan syariah ataupun dengan agama, tidak keluar yang baik-baik. Ketika rusak itu yang akan menangis itu orang banyak. Yang akan menangis orang banyak. Inilah yang dimaksud dengan kerusakan daratan menurut Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya, apabila yang rusak hati yang rusak. Hati yang rusak contohnya dengan sombong, dengan riya, dengan ujub, dengan sum'ah, dengan pamer. Ini yang menangis malaikat. Yang menangis malaikat. Karena malaikat itu sangat berharap sekali agar manusia itu bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, agar manusia ini melakukan ketaatan, sehingga malaikat itu ketika ada manusia jatuh terhadap sebuah dosa umpamanya, malaikat itu tidak langsung mencatat, karena malaikat masih tetap mendoakan agar manusia ini bertobat. Ketika sudah melakukan ibadah, malaikat itu selalu mendoakan semoga ibadahnya diterima. Manusia pula ibadahnya dicampurkan dengan riya dalam hatinya. Ketika sudah riya dalam hatinya, ini malaikat kecewa. Malaikat kecewa. Kenapa lah? Sebuah sujud yang sesuatu yang mulia, engkau sudah pernah ditakdir sujud, engkau sudah bisa ditakdir rukuk, engkau sudah bisa ditakdir bisa sedekah, kau sudah bisa ditakdir haji, kau sudah bisa ditakdir kebaikan dan ketaatan. Yang itu semuanya anugerah Allah kepadamu. Kenapa kau kotori pula dengan riya? Kenapa kau kotori pula dengan kesombongan? Kenapa kau kotori pula dengan ujub? Sehingga malaikat ini menangis melihat sesuatu nikmat yang mahal diberikan kepada manusia. Tetapi manusia itu malah mengotorinya dengan hatinya dikotori dengan riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Nah, itu malaikat menangis. Menangisnya malaikat karena malaikat itu tetap berharap, selalu mendoakan sejak kita wudhu. Al-kisah wudhunya dari tetes-tetes air kita itu menjadi malaikat yang mintakan ampun dan rahmat pada kita. Kemudian sholat kemudian sudah bersyukur pada Allah, ini manusia sholat, melakukan apa-apa yang diberikan oleh Allah dengan melakukan ketaatan. Sudah sujud, manusia sudah keren, sudah mampu sujud, sudah sangat bersyukur. Ternyata hatinya dikotori dengan riya, hatinya dikotori dengan sum'ah dan sebagainya. Kecewa malaikat. Ini yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menafsiri rusaknya lautan. Ketika rusak lautan, maka menangislah para malaikat. Ketika rusak daratan, yang dimaksud daratan adalah lisan, yang menangis orang lain atau Bani Adam atau dirinya sendiri. Tetapi kalau yang merusak adalah hati, lautan hati, yang dimaksud di sini, maka yang menangis adalah para malaikat. Kila dikatakan al-hikmah fil lisana wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yabghi anna ayyatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Di sini Imam Nawawi meneruskan bahwa kenapa lisan itu diciptakan kok cuma satu. Kenapa lisan tidak dibuat dua gitu? Sementara mata dua, telinga dua, lubang hidung dua, tangan dua, kaki dua, lisan satu. Di sini menyatakan bahwa hikmahnya lisan satu itu sebagai sebuah peringatan ataupun sebuah tambihun, pengeling-eling, sebuah falsafah bagi hamba bahwa tidak sepatutnya
seorang hamba itu berkata dengan sesuatu yang tidak penting ataupun tidak sepatutnya lisan hamba itu mengatakan sesuatu yang tidak ada kebaikan baginya. Nah, hikmahnya kenapa lisan itu satu? Karena sebagai pengingat-ingat bagi hamba. Anda punya lisan cuma satu. Anda punya lisan cuma satu. Tetapi yang satu itu, ya usahakan yang keluar dari yang satu itu yang baik-baik saja. Atau yang satu itu yang mengeluarkan sesuatu yang memang ada manfaatnya untuk Anda. Karena cuma satu. Beda dengan mata dua, telinga dua. Mata dua, telinga dua. Karena dilihat prosesnya. Ketika mata itu dua. Karena itu bisa jadi yang dilihat itu bisa baik, bisa buruk, dan sulit untuk menghindari itu. Telinga dua, artinya informasi yang masuk dari luar menuju telinga itu ada dua, ada buruk, ada baik. Baik itu buruk berupa sesuatu yang buruk untuk dirinya, ataupun buruk itu berupa berita bohong atau berita yang tidak ada kebenarannya. Sama saja dengan yang dilihat. Yang dilihat itu bisa baik, bisa buruk. Artinya bisa mungkin buruk untuk dirinya, ataupun yang dilihat itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sesuai dalam kenyataannya. Bisa jadi berupa berita ataupun sesuatu yang lihat itu adalah sebuah tipuan saja. Karena tidak semua yang dilihat itu mesti sebagaimana yang dilihat dalam kenyataannya. Anggaplah ada seseorang berjalan menuju ke hotel, umpamanya. Orang berjalan menuju ke hotel. Dalam hotel itu bisa jadi dia mau nginap, atau bisa jadi saja cuma tanya informasi berapa harga hotel umpamanya. Artinya sebuah penglihatan ini, sesuatu yang dilihat itu bisa multitafsir. Bisa sangat banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Seseorang melihat si A, si Fulan berjalan menuju rumah sakit umpamanya. Itu akan terpikir bisa jadi si Fulan itu sakit, mau periksa, mau berobat, ataupun si Fulan itu cuma sekedar mengunjungi orang sakit, atau malah bisa jadi si Fulan itu memang kerjanya di sana. Jadi sesuatu yang dilihat itu masih butuh sebuah penelitian, sesuatu data yang lain untuk menguatkan apa yang dilihat. Yang didengar juga demikian. Maka mata dua, telinga dua, itu artinya yang masuk diterima oleh mata, yang terdengar diterima oleh telinga, itu bisa buruk, bisa baik. Karena prosesnya dari luar menuju ke dalam. Diibaratkan sebuah proses itu dari luar menuju ke dalam, informasi dari luar menuju ke dalam. Namun ketika lisan ini prosesnya itu dari dalam keluar. Apa yang terekam oleh mata, apa yang terdengar oleh telinga, ini akan masuk ke dalam. Buruk, baik, punya manfaat untuk dia, tidak punya manfaat untuk dia, itu masuk semuanya. Lah, karena lisan ini satu, ini mengingatkan kita bahwa apa yang dikeluarkan dari lisan ini disaring dulu. Yang kira-kira baik, keluarkan. Yang kira-kira bermanfaat, keluarkan. Ketika buruk, simpan saja. Ketika buruk, simpan saja. Karena lisan cuma satu. Satu ini sebagai pengingat-ingat bahwa sebaiknya yang
baik-baik saja atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kira-kira tidak mampu berkata yang baik, diam saja. Karena ketika sesuatu yang sudah buruk ikut keluar dari lisan kita, ini akan sebagaimana yang disampaikan Abu Bakar Siddiq tadi, bahwa itu akan punya efek yang menyebabkan orang lain, tetangga kita, atau manusia lain, atau bahkan diri kita ini menangis. Artinya susah terkena akibat dari lisan kita yang mengeluarkan sesuatu yang buruk. Entah itu berupa berita bohong, entah itu berupa aib, entah itu berupa caci maki dan sebagainya. Maka Allah menciptakan lisan ini satu, supaya dari satu sini saja keluarkan yang baik. Wal maqalah as-sadisata asyara. Makalah yang nomor, ya betul, al-maqalah itu sadisata asyara, makalah yang nomor 16. Qila, dikatakan atau katanya. Ini Imam Nawawi menukil dengan menggunakan kata qila, artinya yang beliau dengar dari gurunya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Karena kalau kalimat qila itu biasa sumbernya itu belum jelas ataupun dalam rututan sanad itu bermasalah, sehingga pakai qila, dengar-dengar. Namun sebagaimana awal dalam Nasaul Ibad, kalimat-kalimat yang di-share di kitab Nasaul Ibad ini merupakan berupa khobar ataupun kalam-kalam asar, kalam-kalam sahabat maupun tabi'in. Jadi walaupun qila, ini kelasnya qila pada generasi tabi'in, itu ada kalimat yang mengatakan bahwa inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Was-sabra yusayyirul abidu mulukan. Inna syahwata, sesungguhnya syahwat adalah tusayyiru, menjadikan al-muluka, seorang raja atau raja-raja, abi, dan menjadi hamba. Wasabra, dan kesabaran, yusayyiru, menjadikan al-abida, seorang atau hamba-hamba, mulukan, menjadi raja-raja. Ala taro, apakah engkau tidak melihat ila Yusufah, kepada cerita Nabi Yusuf, wa Zulaikha, dan Zulaikha. Makalah yang ke-16 menjelaskan bahwa sesungguhnya syahwat itu kehendak, keinginan-keinginan syahwat. Syahwat itu bisa menjadikan raja menjadi hamba. Karena yang namanya senang itu menjadikan orang yang punya kesenangan atau punya kehendak itu akan menjadi hamba bagi yang disenangi. Masyhur itu disebutkan, fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abdu. Barang siapa yang menyenangi sesuatu, maka dia akan diperbudak oleh sesuatu yang dia senangi. Itu mau tidak mau, itu sudah hukumnya. Ketika kita menyenangi kendaraan umpamanya, maka kita akan diperbudak kendaraan yang kita senangi itu. Ketika hujan kita teduhkan, ketika kotor kita cuci, ketika habis bensin kita isi, ketika di luar rumah kita masukkan ke rumah, takut hilang dan sebagainya. Artinya diri kita itu, kehidupan kita habis terhadap sesuatu yang kita, untuk melayani sesuatu yang kita senangi, ataupun kita menyenangi pada seseorang gitu. Maka kehendak atau keinginan seseorang yang kita senangi itu
akan memperbudak kita. Kita akan melayani keinginan dari sesuatu yang kita senang. Ya, lumayan kalau yang disenang itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu melaksanakan perintah-perintah yang disenangi. Karena sebuah kebanggaan bagi diri hamba, diri seseorang itu bisa melakukan sesuatu dari kehendak yang ia cintai. Syukur kalau yang dicintai Rasulullah, sehingga kita bisa melakukan apa-apa sunnah-sunnah Rasul dan agama Islam ini yang dibawa oleh Rasul. Karena orang yang mencintai Rasul tentu akan senang melakukan kehendak-kehendak yang dibawa oleh Rasulullah. Namun ketika selain itu kita menyenangi keluarga, otomatis kita akan melayani keluarga, diperbudak oleh keluarga. Semuanya kita habiskan untuk keluarga kita, menyenangi jabatan, maka semuanya akan dihabiskan untuk mempertahankan jabatan dan lainnya. Artinya apapun yang kita senangi itu akan memperbudak diri kita. Kita akan menjadi budak dari apa yang kita cintai. Maka di situ ketika kita mencintai sesuatu, maka walaupun anggaplah dia itu seorang raja ataupun seorang pimpinan atau seorang yang sudah dalam level tertinggi, karena mencintai sesuatu itu, maka menyebabkan dia itu menjadi hamba dari sesuatu yang ia cintai. Ketika raja mencintai sesuatu, maka raja akan jadi hamba dari sesuatu yang ia cintai. Syahwat menjadikan raja turun derajat menjadi hamba. Adapun kesabaran menjadikan hamba, orang yang derajatnya hamba, menjadi raja. Kesabaran menjadikan hamba meningkat menjadi raja. Karena seorang hamba akan bersabar terhadap apa yang ia inginkan, sehingga keinginannya itu tidak memperbudak dirinya. Seorang hamba itu, seorang yang sabar itu akan merdeka dan tidak terbudak oleh keinginannya. Orang yang sabar. Dan orang yang sabar akan mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, yang dia tuju. Di sini kemudian diceritakan bahwa apakah engkau tidak melihat terhadap cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bisa Sayyidina Al-Karim, Nabi Yusuf Ibnil Karim. Yusuf itu anaknya Yakub, Ibnil Karim, Yakub anaknya Ishak, Ibnil Karim anaknya Ibrahim alaihissalam, yang semuanya turunan Nabi, turunan Nabi. Nabi Yusuf anaknya Yakub yang sabar. Kemudian Yakub anaknya Nabi Ishak yang sangat bijaksana. Dan kemudian Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah. Dan cerita Zulaikha, artinya Nabi Yusuf dengan kesabarannya menjadikan akhir dari kisah Nabi Yusuf itu menjadi Raja Mesir. Zulaikha yang tadinya itu raja, istri dari menteri atau setingkat itu pada zamannya, itu karena keinginannya, karena syahwatnya kepada Yusuf, sehingga akhir-akhirnya Zulaikha itu menjadi turun, tidak jadi raja tetapi malah menjadi hamba. Karena Nabi Yusuf bersabar dengan keadaannya,
ketika diajak oleh Zulaikha untuk melakukan hal yang dilarang, Nabi Yusuf bersabar dengan lari, jadi karena itu koyak bajunya di belakang dan seterusnya. Kemudian Zulaikha itu karena sudah tidak mampu menahan kehendaknya terhadap Nabi Yusuf, dengan cerita yang panjang Nabi Yusuf masuk penjara dan sebagainya. Kemudian sebelumnya juga Nabi Yusuf sudah ceritakan itu dibuang oleh saudara-saudaranya dalam sumur, kemudian ditemukan oleh orang Mesir, orang musafir, kemudian dijual di pasar Mesir, kemudian dibeli oleh suaminya Zulaikha dan seterusnya. Dengan kesabarannya, dengan keadaan-keadaan hamba, sudah dijual berarti sudah menjadi budak belian. Kemudian karena kesabarannya, akhirnya Zulaikha yang berangkatnya sudah jadi istri menteri dan sebagainya. Karena syahwatnya, Zulaikha menjadi turun, menjadi hamba. Kemudian Nabi Yusuf dengan sabarnya menjadikan beliau diangkat sebagai nabi, berarti tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian di sisi manusia beliau juga diangkat sebagai raja Mesir, ataupun setingkat Perdana Menteri, ataupun menjadikan orang yang tertinggi dalam jabatan dunia dan jabatan akhirat. Nah, di sini itulah yang dimaksud dengan apa yang dinukil oleh Syekh Nawawi dalam Nasihatul Ibad ini, menukil bahwa sesungguhnya syahwat dalam diri kita itu menjadikan kita yang merdeka itu menjadi terjajah oleh syahwat kita. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang terbebas dari penjajahan. Yang orang bebas otomatis orang yang bisa mengatur sebagaimana raja. Makanya sebagaimana yang makalah sebelumnya, musuh yang paling berat itu adalah mengalahkan kehendak atau diri kita sendiri. Musuh yang paling berat adalah mengalahkan diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi ketika selesai perang Badar, kita sudah selesai ini dari perang yang besar nih, menuju perang yang kecil ini, menuju perang yang besar. Apa itu perang yang besar ini? Sudah banyak yang mati ya Rasulullah. Perang yang besar adalah jihadun nafsi, yaitu memerangi diri sendiri, memerangi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu yang mengajak kepada kejelekan, nafsu yang mengajak kepada maksiat kepada Allah. Memerangi itu akan terus menerus dilakukan oleh diri kita. Bagaimana cara memeranginya? Tidak lain adalah dengan memperbanyak ilmu, dengan mengkaji, serta banyak zikir kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nafsunya bisa lemah sehingga bisa dikuasai oleh nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Yang seperti ini sehingga nanti kita semoga bisa tergolong kepada firman Allah, ya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu saja yang bisa disampaikan dari makalah yang sampai kepada makalah yang ke-16. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ke makalah 17. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-nabiyyin madaini ya rabbi ya mustafa balli maqasidana wa rabbil alamin ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.